Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 2 November 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan, dan baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah berada di bulan November, dan bulan November oleh Majelis Sinode Gereja Masehi Jeli Timur ditetapkan sebagai bulan lingkungan hidup. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Allah di dalam Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama. Beginilah bunyi firman Allah. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah berada di hari yang kedua di bulan November 2022. Dan kita bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bisa mengalami kehidupan sampai dengan saat sekarang ini. Dan karena itu kita patut menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan kitab Mazmur 24, maka bagian ini mau memberi penegasan kepada kita bahwa sebagai manusia kita sedang hidup di dunia milik Tuhan. Kita sedang hidup di bumi ciptaan Tuhan. Dan ketika kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, maka manusia adalah makhluk yang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk memelihara kelestarian ciptaan Tuhan. Tuhan tentu merindukan agar manusia yang telah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan itu benar-benar dengan tulus menjaga serta memelihara alam semesta ini. Kenapa ini mesti kita lakukan? Mengapa kita mesti menjaga bumi ciptaan Tuhan ini? Kenapa kita mesti menjaga kebersihan, menjaga kelestarian lingkungan di mana kita hidup? Karena di saat kita merusak ciptaan Tuhan, maka serentak dengan itu kita sedang menjauhkan diri kita dari ciptaan Tuhan. Kita sedang menjauhkan diri kita dari Sang Pencipta itu sendiri.
Ingatlah, orang-orang yang menjaga keindahan ciptaan Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur dan mengasihi serta mencintai Tuhan di dalam hidupnya. Sebab bukankah di saat kita memandang seluruh karya ciptaan Tuhan, kita sedang melihat bahwa ada Sang Kreator Agung yang sudah berkarya dengan begitu hebat dan menciptakan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Dan kita ingat di dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika manusia diciptakan, maka dia hadir di tengah-tengah dunia ini serta menyaksikan keindahan ciptaan Tuhan dan juga diberi kepercayaan untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan itu bagi kelanjutan hidup umat manusia. Karena itu kita mesti ingat bahwa sebagai manusia kita telah diberi mandat oleh Allah untuk sungguh-sungguh menjaga alam semesta ini dengan baik. Dan karenanya kita mesti menjaganya dengan hati yang tulus dan hati yang bersih. Jangan pernah kita melakukan berbagai tindakan yang hanya untuk merusak alam semesta ini. Orang-orang yang menjaga alam dengan baik adalah orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita pasti ingat bahwa akibat dari manusia mengeksploitasi alam ini sedemikian besar, maka itu telah berakibat pada berbagai-bagai bencana yang sudah kita alami dan pasti kita akan terus alami itu di dalam kehidupan kita. Kalau ternyata kita tidak bertobat dari perilaku-perilaku hidup kita yang selalu merusak alam semesta ini, mengeksploitasi alam ini, tak henti-hentinya di dalam hidup kita. Pada saat kita melakukan tindakan-tindakan yang demikian, maka serentak dengan itu kita juga sedang mengundang berbagai bencana untuk datang dan melanda kehidupan kita umat manusia. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari di bulan lingkungan hidup ini, setiap keluarga, setiap rumah tangga berusaha sedapat mungkin untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Bahkan juga berusaha untuk menanam tanaman-tanaman untuk menghijaukan lingkungannya. Supaya demikian kita benar-benar menjaga kelestarian lingkungan di mana kita hidup di dalamnya. Jangan pernah kita membiarkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang kotor. Sebab itu akan membuat kita tidak hidup sebagai pribadi yang bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu demi dan untuk kehidupan kita di bumi ini. Ingatlah Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama tadi dengan tegas mengingatkan kepada kita, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Karena itu, jagalah kebersihan lingkungan kita. Jagalah kelestarian lingkungan kita. Biarlah itu kita lakukan
sebagai syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami. Supaya biarlah kami menyadari betapa Tuhan sudah menaruh perhatian dan kasih sayang yang begitu luar biasa terhadap kami, umat manusia. Dan karenanya kami mesti memberi rasa hormat kami kepada Tuhan dengan menjaga lingkungan kami, menjaga kebersihannya dan kelestariannya bagi kelanjutan hidup kami di bumi. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.